Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas gizi 6B akan mempresentasikan pemanfaatan enzim lipase dan proteasa berlabel halal sebagai inovasi teknologi pangan pada roti. Next. Yang pertama itu ada masalah atau problem yang ada, yaitu ketidakjelasan status kehalalan enzim yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Karena banyaknya enzim berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat atau media kultur yang haram. Meningkatnya permintaan konsumen muslim juga akan produk bakery yang tidak hanya lezat tetapi juga halal, sehat, dan bebas pengawet. Selanjutnya ada solusi dari masalah yang ada, itu kami menghadirkan roti fungsional berbasis enzim halal yang diformulasikan dengan menggunakan enzim sebagai berikut. Yang pertama ada enzim proteasa halal untuk meningkatkan kekenyalan dan mempercepat pemecahan protein gluten. Lalu yang kedua ada enzim lipase halal untuk memperbaiki struktur kram dan meningkatkan daya simpan alami. Yang ketiga ada amilase halal untuk mempercepat pemecahan pati menjadi gula sederhana, mendukung fermentasi yang optimal. Solusi ini meningkatkan kualitas roti menjadi lebih lembut, berpori baik, mudah dicerna, lalu memastikan kehalalan dari hulu ke hilir, mengurangi ketergantungan pada bahan pengawet sintetis, dan yang terakhir menawarkan pilihan sehat dan aman untuk konsumen muslim urban. Selanjutnya yaitu ada nilai unik atau unique value proposition. Yang pertama yaitu 100% halal dengan sertifikasi MUI dari hulu ke hilir. Kemudian tinggi serat dan tanpa pengawet, cocok untuk konsumen urban yang peduli akan kesehatan. Selanjutnya ada edukasi digital halal lifestyle sebagai pendekatan personal branding, dan yang terakhir yaitu ada kemasan ramah lingkungan dan estetis untuk pasar muda. Selanjutnya yaitu ada target pasar. Yang pertama ada segmentasi konsumen muslim di daerah perkotaan mulai usia 20 sampai 45 tahun, khususnya gen milenial dan Gen Z. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kebutuhan produk bakery yang sehat, halal, dan praktis. Dan yang terakhir yaitu ada potensi pasar. Indonesia sebagai negara muslim yang terbesar dengan pasar halal global. Lalu berikutnya ada model bisnis atau bisnis model. Yang pertama ada penjualan langsung via retail modern dan warung sembako. Terus untuk yang kedua itu lalu e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Terus untuk yang ketiga ada kemitraan B2B seperti catering halal, rumah sakit, dan juga koperasi kampus. Lalu berikutnya ada strategi pemasaran atau marketing strategi. Yang pertama itu strateginya adalah melalui promosi digital, berupa kampanye edukasi enzim halal melalui Instagram dan juga TikTok. Terus untuk yang kedua itu testimoni dari konsumen dan juga influencer muslimah. Untuk yang ketiga itu menggunakan label kemasan yang informatif seperti terdapat halal MUI, terus juga ada keterangan tinggi serat dan juga keterangan tanpa pengawet. Untuk yang keempat itu ada distribusi online dan offline dengan harga yang kompetitif. Next. Untuk analisis risiko dan mitigasinya, yang pertama alergen dan toksin dari enzim atau kontaminasi silang. Yang kedua ada kepatuhan BPOM dan sertifikasi halal yang kompleks. Yang ketiga, umur simpan pendek kurang lebih 5 hari tanpa pengawet dan mitigasi. Selanjutnya yang keempat, seleksi ketat bahan baku bersertifikasi halal dan bebas alergen. Selanjutnya yang kelima, HACCP, pelabelan transparan, prestasi dalam cold chain, dan juga rotasi stok cepat. Untuk proyeksi keuangan dan KPI, dalam skala mahasiswa proyeksi keuangan per bulan,
Yang pertama ada biaya produksi awal yang meliputi bahan baku, kemasan, listrik, serta transportasi. Selanjutnya target penjualan yaitu 20 hingga 30 pack per hari. Untuk estimasi laba bersih yaitu setelah biaya operasional sederhana. Kemudian ada modal awal yang meliputi peralatan sederhana dan juga bahan awal. Selanjutnya produksi stabil yaitu 25 pack per hari dalam 2 bulan. Kemudian tercapai penjualan kurang lebih 700 pack per bulan secara konsisten. Kemudian akun media sosial bisa mencapai minimal 1000 followers aktif dalam 3 bulan. Serta sertifikasi halal lokal seperti lewat MUI UKM atau penyuluhan halal BPJPH kampus, serta feedback positif dari minimal 50 konsumen pertama. Untuk penutup serta ajakannya, yaitu roti fungsional yang berbasis enzim halal ini adalah solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim akan pangan halal yang sehat serta bebas pengawet. Dengan penggunaan enzim halal seperti protease, lipase, serta amilase, produk ini menawarkan tekstur yang lebih baik dan nilai gizi yang tinggi. Kami mengajak dukungan untuk mendukung produk ini melalui pembelian, promosi, atau kerjasama distribusi, agar bersama-sama bisa mendorong lahirnya pangan halal berkualitas dari skala mahasiswa ke pasar yang lebih luas. Terima kasih materi yang kami sampaikan. Cukup sekian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.